Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Prasetyo Caniago dengan NIM 2210312028. Saya dari kelas A dengan mata kuliah pengantar teknik industri dan ini adalah materi saya yaitu Supply Chain Management. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Supply chain management telah dikenal semenjak bertahun-tahun lalu dan telah terintegrasi dengan logistik. Supply chain management berhubungan dengan logistik dalam berbagai hal, karena kegiatan rantai pasok secara tidak langsung terkontrol dari kegiatan logistik. Supply chain management adalah proses memperoleh bahan-bahan mentah menjadi barang jadi yang kemudian dikirimkan melalui sistem distribusi kepada konsumen. Supply chain management dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan industri manufaktur ataupun jasa, dan supply chain management sebagai salah satu ilmu manajemen yang membahas supply perusahaan dalam memposisikan pemasok-pemasoknya sebagai bagian dalam proses produksi. Dari hal ini, bisa kita ketahui bahwa supply chain management memiliki hubungan dengan berbagai hal dari bidang-bidang lain, yaitu seperti salah satunya adalah logistik, karena ia sangat berpengaruh dari logistik dan logistik mempunyai peran penting dalam supply chain management. Rumusan masalah. Yang pertama adalah apa itu tujuan adanya supply chain management. Yang selanjutnya, yang kedua, bagaimana fungsi supply chain management dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, bagaimana proses dan strategi supply chain management tersebut. Dan yang terakhir, apa saja keuntungan dari supply chain management dalam sebuah perusahaan. Tujuan. Yang pertama adalah kita akan mengetahui tujuan adanya supply chain management dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, kita akan mengetahui fungsi supply chain management dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, kita akan mengetahui proses dan strategi supply chain management. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui keuntungan dari adanya supply chain management. Bab kedua, landasan teori. Yang pertama adalah supply chain adalah jaringan perusahaan yang secara bersama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk kepada konsumen akhir. Supply chain adalah sistem organisasi yang menyalurkan barang produksi dan jasa kepada pelanggan akhir. Supply chain mengacu pada aliran material, informasi, uang, dan jasa dari pemasok bahan baku melalui pabrik dan gudang kepada konsumen akhir nantinya. Supply chain juga mencakup organisasi dan proses yang menghasilkan serta mengirim produk, informasi, dan layanan untuk konsumen, yang nantinya akan dimulai oleh produksi-produksi produsen awal, didistribusikan melalui sales, dan nantinya akan menjadi produk akhir, lalu dikirim kepada konsumen akhirnya. Tujuan supply chain management. Sebuah tujuan dari manajemen rantai pasokan ialah menyelaraskan antara suatu permintaan serta penawaran secara efektif dan efisien. Berikut adalah kata-kata dari Stevenson. Yang selanjutnya, tujuan strategi dari rantai pasokan ini ialah untuk memenangkan persaingan pasar atau setidaknya bertahan. Yaitu adalah kata-kata dari Inyoman Pujawan. Berikut yang tadi adalah beberapa pesan dari supply chain management. Yang kedua, fungsi dari supply chain management. Pertama, fungsi dari supply chain management secara fisik, yaitu adalah mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir nantinya. Yang kedua adalah berbagai biaya-biaya fisik. Selanjutnya adalah supply chain management sebagai media pasar, yang berarti
Supply chain management memastikan apa yang disuplai oleh supply chain, menggambarkan keinginan pelanggan atau konsumen akhir nantinya agar sesuai. Selanjutnya adalah proses dan strategi dari supply chain management. Yang pertama adalah pelanggan atau customer. Pelanggan atau customer merupakan rantai pertama yang memberikan pesanan atau order. Pelanggan atau customer akan memutuskan untuk membeli atau tidak produksi yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungi sales atau perusahaan tersebut. Produk bisa dalam berbentuk barang jadi maupun jasa. Yang kedua adalah perencanaan atau planning. Dalam divisi perencanaan atau planning produksi adalah untuk merancang serta memproduksi produk yang nantinya dibutuhkan oleh konsumen akhir. Yang ketiga, pembelian atau purchasing. Divisi pembelian, setelah mendapatkan rencana produksi, divisi pembelian akan melakukan pemesanan bahan mentah dan bahan pendukung, serta menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan untuk membuat produk nantinya. Selanjutnya adalah persediaan atau inventory. Bahan mentah serta bahan pendukung yang telah diterima oleh sebuah perusahaan akan diperiksa kualitas dan ketetapan jumlahnya, kemudian disimpan dalam gudang untuk kebutuhan produksi nantinya, dan akan menjadi bahan yang jadi untuk didistribusikan kepada konsumen pada akhirnya nanti. Selanjutnya adalah produksi atau production. Bagian produksi akan menggunakan bahan mentah serta bahan pendukung yang telah dipesan atau dipasok oleh pemasok tersebut untuk melakukan produksi yang nantinya akan menghasilkan barang jadi yang akan didistribusikan dan digunakan oleh konsumen. Yang selanjutnya adalah transportasi atau transportation. Departemen pengiriman atau shipping akan mengatur waktu keberadaan barang jadi atau finished product yang di gudang tersebut sesuai jadwal yang diinginkan oleh konsumen akhir nantinya. Berikut ini adalah diagram dari supply chain management. Yang pertama adalah purchase atau pembelian barang-barang mentah serta bahan-bahan mentah serta bahan-bahan pendukung yang nantinya akan digunakan untuk produksi menjadi bahan-bahan jadi menjadi barang-barang jadi nantinya. Selanjutnya adalah stock dan end distribution, yaitu eh, penyimpanan barang di dalam gudang atau yang nantinya akan didistribusikan kepada sales atau penjual. Selanjutnya adalah sales. Sales akan menjual barang-barang jadi yang telah diproduksi dan didistribusi. Yang selanjutnya adalah transport. Transport akan mengirimkan barang-barang yang telah dipesan oleh dan dibeli oleh konsumen dan akan mengirimkannya kepada konsumen akhir nantinya. Dan semua proses ini diliputi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah finances and controlling, yaitu pengaturan biaya-biaya yang digunakan oleh purchase, production, stock and distribution, sales, dan transport. Selanjutnya adalah manajemen. Manajemen mengurus semua proses mulai dari produksi, distribusi, hingga ke konsumen nantinya. Yang selanjutnya adalah research and development. Bagian research and development akan menjadikan seluruh proses purchase, production, stock and distribution, sales, dan transport menjadi lebih baik dan menjadi lebih lancar di kemudian hari nantinya. Selanjutnya adalah marketing dan market research. Bagian marketing dan market research akan bekerja untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin dan nantinya untuk menjadikan pekerjaan
yang dilakukan oleh purchase, production, stock and distribution, sales dan transport seminimal mungkin dan seefisien mungkin. Strategi supply chain management, yaitu adalah mengembangkan hubungan dengan pemasok untuk melancarkan rantai pasokan, menemukan pemasok dengan keunggulan operasional agar memudahkan kerjasama, meningkatkan respons pelanggan agar tetap kompetitif, lalu fokus pada rantai pasokan agar meningkatkan layanan pelanggan, memperkenalkan solusi supply chain management, dan memungkinkan teknologi informasi agar dapat mengoperasikan rantai pasokan secara efektif dan seefisien mungkin. Selanjutnya adalah keuntungan supply chain management. Yang pertama adalah memuaskan pelanggan. Selanjutnya meningkatkan pendapatan, penurunan biaya, pemanfaatan aset perusahaan secara maksimal mungkin, menjadi mediasi pasar, perusahaan menjadi semakin besar. Kesimpulan, supply chain management dipakai untuk pengelolaan dari proses manufaktur hingga proses distribusi, mulai dari pasokan bahan baku melalui perusahaan hingga konsumen akhir nantinya. Proses pengelolaan produk perencanaan, produksi sampai pendistribusian menjadi terstruktur dan terkoordinasi dengan baik. Penerapan konsep supply chain management untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat dari rantai pasokan bagi konsumen terakhir. Berikut adalah yang tadi saya sampaikan, merupakan supply chain management dari pengantar teknik industri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.